Alhamdulillah di samping kesibukan beliau yang luar biasa menyempatkan diri hadir untuk menyapa masyarakat khususnya Kecamatan Wigasari dan Kabupaten Indramayu pada umumnya. Untuk itu karena alhamdulillah sudah berada di depan kita semua, kepada Al-Mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Said Akil Siraj wa alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashab al-fadilah, sadatul ulama, Rasyuriyah NU MWC Wigasari Kiai Mustahdi Abdullah, Ketua MWC Ustaz Abdul Jamal, Ketua NU Indramayu, Kabupaten Indramayu Abdul Aziz Al-Muhtaram Ustaz Mustafa, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Pagar Nusa Ibnu PPNU, para pejabat pemerintah, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa bergabung silatul arham dengan masyarakat Wigasari bimunasabati dzikra Hari Santri yang ke-9. Alhamdulillah dengan adanya Hari Santri, maka sejarah perjalanan bangsa Indonesia lengkap. Sebelum adanya Hari Santri, seakan-akan santri dan kiai tidak ada andilnya. Tidak ada andilnya dalam membangun negara Indonesia. Padahal para kiai di kampung-kampung, di mana-mana dengan santrinya sangat-sangat anti Belanda, anti agamanya, anti perilakunya, sampai anti pakaiannya. Pakai celana haram, padahal nggak ada itu, hadisnya nggak ada celana haram, tapi karena sengitnya Belanda. Pakai dasi haram, kalau nggak pakai kopiah haram. Kalau ayah saya atau Kiai Umar Kempet, santri sholat nggak pakai kopiah, tempeleng. Padahal tidak ada hubungannya antara pakai kopiah dengan syarat rukun sholat, nggak ada hubungannya. Tapi karena anti terhadap Belanda penjajah, sampai-sampai para kiai 350 tahun dijajah Belanda, bahasa Belanda satu kata saja nggak tahu, karena memang nggak ingin tahu, nggak ingin bisa. Macam ayah saya, bahasa Belanda selamat pagi apa wis, dia nggak tahu, karena memang tidak ingin tahu. Beda dengan orang Malaysia dijajah Inggris, Singapura, Brunei dijajah Inggris. Masyarakat Brunei, Singapura, Malaysia berbahasa Inggris. Orang India dijajah Inggris, sampai sekarang bahasa administrasi negara, surat menyurat bahasa Inggris. Indonesia dijajah Belanda, sikapnya para kiai anti non cooperation, tidak mau kerjasama dengan Belanda. Nah,
pribumi, terutama orang Islam, tidak boleh sekolah, tidak boleh pinter. Pribumi nggak boleh pinter. Yang boleh pinter non Muslim, Cina boleh sekolah. Kalau orang Islam, pribumi nggak boleh sekolah. Tahun 1902, Belanda merubah kebijakan. Boleh sekolah. Orang Islam pribumi boleh sekolah. SR, silakan. Muhammadiyah ada sekolah. NU malah haram sekolah Belanda. Kiai-kiai itu malah apa? Haram sekolah Belanda. Akhirnya di sini bedanya Muhammadiyah dengan NU. Muhammadiyah jasanya besar. Besar jasanya apa? Menjaga akidah Islamnya orang-orang yang kerja di kantor Belanda di kota-kota. Orang Islam yang di kota kerja di kantornya Belanda, agama Islamnya tetap boten murtad, boten dijaga oleh Muhammadiyah. Tapi tidak ada pendalaman, tidak ada tafakuh, pendalaman kajian ilmu Islam. Kiai-kiai lari ke desa-desa, bikin pesantren, jasanya besar, menjaga ajaran Islam, mengkaji tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, dan seterusnya. Itu dulu. Sehingga kesannya Muhammadiyah Islam perkotaan, kalau NU Islam kampung. Dulu. Nah, sekarang sudah tidak ada bedanya antara NU dan Muhammadiyah. NU pun sudah menjadi kebanggaan masyarakat perkotaan, lebih-lebih setelah ketua umumnya Gus Dur. Orang kota pun bangga menjadi NU. Sejak tahun 84 ketua umumnya Gus Dur, NU tidak dianggap kampungan. Ketua pinter banget, jenius sekali, cerdas banget Gus Dur itu. Kalah semua orang itu. Maka orang kota pun terang-terangan ngaku NU, tidak malu karena lihat ketuanya hebat, yaitu Gus Dur. Nah, Hari Santri ceritanya begini. Presiden Jokowi periode pertama kampanye, kalau saya menang jadi presiden akan ada Hari Santri. Bagus tuh. Menang, Pak Jokowi mau menetapkan Hari Santri tanggal 1 Muharram, 1 Syura, Asyura, Muharram. Saya menghadap, waktu itu saya masih ketua umum, sekarang udah bodolan. Presiden, nyuwun sewu, nyuwun pangapunten, maaf. Kalau tanggal 1 Muharram tidak pantas kalau jadi Hari Santri. Karena tanggal 1 Muharram itu hari awal tahun Hijriah, milik orang Islam sedunia. Orang Islam mana saja, hari tanggal 1 Muharram yaitu harinya orang Islam. Jadi ngopo? Yang pas tanggal berapa? Yang pas tanggal 22 Oktober. Gimana ceritanya itu? Kata Presiden. Terus sebentar ibu. Bahasa Jawa ya. Gimana ceritanya? Tanggal itu. Begini Pak. Tanggal 17 Agustus 45 Indonesia merdeka. Agustus, September, Oktober ada berita bahwa Inggris mau datang ke sini. Apa maksudnya? Bukan perang. Maksudnya mencari tentara Belanda yang masih ada dalam penjara, yang dipenjara oleh Jepang. Jadi
tentara Belanda dulu banyak yang di dalam penjara, yang dipenjara oleh Jepang. Jepangnya kalah perang dunia. Setelah Nagasaki dibom atom, Jepang menyerah, kalah, lari dari Indonesia. Jepang, kita merdeka. Tentara Belanda kan yang dipenjara oleh Jepang masih banyak dalam penjara. Nah, pasukan Inggris ini maunya mencari tentara Belanda, mau dibawa pulang. Maka namanya pasukan NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Gak akan perang, administrasi lah, asal sipil, administrasi, bukan gak akan perang enggak. Nah, yang mimpin namanya Brigjen Malaby dari Inggris. Ternyata pasukan Malaby membawa senjata berat sampai pesawat tempur. Wah, ini sih bukan hanya akan cari orang Belanda di penjara, bukan. Ini ngejak perang ini sih. Akan menjajah kembali, akan mengambil kembali Indonesia, diberikan kepada Belanda lagi. Dibalik namanya Belanda. Maka Presiden Soekarno, Pak Hatta, Wakil Presiden, Panglima Besar Jenderal Sudirman rapat berunding. Gimana ini? Ya kita lawan. Waduh, kalau hanya yang lawan tentara berat ini, berat. Karena baru saja leren 17 Agustus, baru 2 bulan leren perang. Suruh perang lagi itu, waduh berat. Jadi gimana? Rakyat saja yang melawan, namanya intifadah bahasa Arab. Apa namanya? Dikeroyok. Itu perang, royok. Taruh bata, taruh waktu, taruh ketepet, taruh kayu. Seperti anak Palestina tuh, anak-anak Palestina melempari tank baja Israel. Itu namanya bukan perang, intifadah namanya. Tank dilempari taruh batu, badan. Bukan perlawanan, bukan perang itu. Intifadah. Oke, setuju. Rakyat lawan. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat agar intifadah siapa? Yang bisa mengerahkan rakyat. Siapa itu? Tidak ada lagi. Yang bisa mengerahkan rakyat melawan adalah Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, pendiri NU, kakeknya Gus Dur. Maka Bung Karno, Pak Hatta, dan Sudirman ngirim utusan, nyuruh orang bertamu pada Ki Hasyim. Saya disuruh Presiden, Wakil Presiden, Panglima Besar bertanya kepada Kiai. Tanya apa? Hukumnya membela tanah air menurut agama Islam, menurut Kiai gimana? Hukumnya membela tanah air. Itu beli tanah air, lemah karo banyu. Kalau bela agama jelas, agama jihad. Bela tanah air. Ya Hasyim Asy'ari ngumpulaken kiai-kiai tanggal 20 Oktober. Yang dari Cirebon berangkat Kiai Abbas Buntet, Kiai Syatori Arjawinangun, Kiai Amin Babakan Ciwaringin. Dari Segeran tapi ada kata Kiai Sujai, ya dari Segeran berangkat ke Tebuireng. Kiai-kiai kumpul di sana 2 hari, musyawarah 2 hari. Tanggal 20 Oktober keluarlah namanya Fatwa Resolusi Jihad Hasyim Asy'ari. Ini saya cerita pada Presiden nih. Saya dapat Presiden, begini ceritanya. Apa isinya? Ringkasnya bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain. Apa? Setiap orang gede cilik tua nom larat sufi pinter goblok wajib bela tanah air. Sama seperti wajib sholat 5 fardu ain, bukan fardu kifayah. Kan fardu ain.
Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati karena bela tanah air, mati syahid pada karena bela agama. Wa man khana li watanihi halalun damu. Barang siapa khianat jadi mata-matai Belanda, jadi cecung ke Jepang, boleh dibunuh walaupun tidak kafir. Ada orang Islam bela di Belanda, bunuh, tapi nggak kafir. Kafir sih nggak. Namanya apa namanya? Ayo, apa namanya? Bugot apa? DITI. Diperangnya itu. Karena dia melawan negara yang sah, tapi nggak kafir, nggak kafir. Orang NU tidak boleh mengkafirkan orang yang baca syahadat, tidak boleh dikafir, walaupun boleh dibunuh karena dia bugot. Dan wala fatwa jihad tanggal 22 Oktober. Tanggal 25 Kiai sudah siap dengan masyarakat santri Jombang, Mojokerto, Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, siap di Surabaya dipimpin oleh Kiai Abbas. Komandannya Kiai Abbas, Kiai Wahab wakil malah. Kiai Wahab Hasbullah itu wakil. Komandan perangnya Kiai Abbas. Dari Cirebon, dari Buntet. Ini harus tahu, sejarah ini harus tahu orang NU ini supaya kebanggaan. Markas komandonya di salah satu rumah di desa Siwalan Kerto, Kecamatan Waru. Sampai sekarang masih ada rumahnya. Ringkas cerita, 10 November perang, yang mati syahid 20.000 rakyat itu, kurang lebih. Kalau disebut hari pahlawan nasional, karena korbannya sangat banyak. Tapi kita menang, walaupun kita korbannya banyak, kita menang. Brigjen Malabi mobilnya meledak, mati. Ajudannya mati, supirnya mati. Dipasang bom di mobilnya. Sing masang bom bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun namanya. Sayang Harun tidak lari, malah ingin tahu, ingin melihat hasilnya kayak apa. Dia bisa mercon apa? Dia pun mati. Ada lagi yang namanya Asy'ari, anak Surabaya, naik ke atapnya Hotel Orient. Hotel masih utuh kan? Masih utuh sampai sekarang nih. Sekarang namanya Hotel Majapahit, masih utuh bangunannya. Merobek-robek bendera Belanda. Di atas berkibar berbeda, dirobek-robek. Ditembaki dari bawah. Bu sing nembaki kurang lempeng, Bu asalnya ada sakti. Selamat. Anti peluru, Bu. Karena sing nembaki di pinter bukan. Malah konon percaya mangga, botolnya mangga. Kiai Abbas bisa menjatuhkan pesawat tempur. Menjatuhkannya pakai biji tasbih. Tasbih dipotol, dipatahkan satu biji, dilempar. Pas kebetulan mesinnya rusak, jatuh. Datang lagi pesawat mau ngebom lagi, ambil biji tasbih satu, dilempar, bahan bakarnya habis, jatuh. Datang lagi mau ngebom, lempar satu biji tasbih, pilotnya ngabok minum arak, jatuh. Walhasil Kiai Abbas konon bisa menjatuhkan 3 pesawat tempur. Kita menang. Ya Allah, kalau tidak ada resolusi fatwa Jada Syekh Asy'ari, belum tentu rakyat Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Surabaya, Bangkalan semangat melawan nikah. Kalau tidak ada fatwa, kalau tidak ada lawanan, tidak disida, gak jadi merdeka 17 Agustus 45, gak jadi. Akan berubah tanggalnya merdeka, akan mundur. Terus saya terangkan pada Presiden. Maka Presiden Jokowi perintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin agar mengumpulkan seluruh ormas Islam di Hotel Salak Bogor, mengadakan diskusi. Narasumbernya satu, Profesor Dr. Azumardi Azra, almarhum sudah wafat. Yang kedua, Dr. Abdullah Syarwani, mantan Dubes Libanon. Yang ketiga, Direktur Pesantren Kemenan
namanya Idrus, Al-Idrus. Nomor 4 saya. Dari jam 2 diskusi sampai jam Isya, jam 8, jam 9, semua ormas Islam sepakat hari santri tanggal 22 Oktober, termasuk sahabat saya Dr. Hidayat Nur Wahid. Apa jabatan apa? Dewan Syuruhnya PKS ya. Majelis Syariahnya PKS. Setuju. 22 Oktober. Walhasil hari santri ini ya gimana ada keringatnya saya ada perjuangan saya wonten peninggalannya pula lah. Legacy namanya legacy. Oleh karena itu mari kita rayakan hari santri, kebanggaan kita bahwa masyarakat santri dan pesantren andilnya sangat besar dalam memerdekakan negara Indonesia. Bahkan bapaknya Gus Dur, Wahid Hasyim, menjadi tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Panitia berapa? 9. Ketuanya Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, Kahar Muzakir, Abi Kusno, Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. Yang non Muslim, Laimena Maramis, yang Kristen. Jadi NU itu ikut jadi panitia berdirinya negara Indonesia. Kira NU bisa emang tahrir Mbak apa? Tahrir bisa. Sayang Kiai Hasyim umurnya gak panjang. Umur 39 tahun sudah wafat. Pak Hasyim bapaknya Gus itu umur 39 sudah wafat. Nah, waktu rapat tanggal 18 Agustus menetapkan Undang-Undang Dasar 45, di sana ada kata-kata dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Wong sing agama Islam harus mengamalkan syariat Islam. Yang non Muslim gak setuju. Yang Kristen, yang non Muslim lah. Ini nanti kalau ini jadi undang-undang, jadi negara Islam nantinya ini. Karena Islam mayoritas. Rapat seru sampai deklok, rapat berhenti dulu. Kiai Wahid Hasyim pulang ke Jombang. Tapi belum ada HP pulang ke Jombang. Kalau sekarang ada WA, sekarang gampang ya. Pulang ke Jombang menghadap bapaknya Kiai Hasyim Asy'ari. Gimana Pak? Terus pundi Pak, kata lagi. Ini orang-orang non Muslim tidak setuju dengan 7 kata ini. Ya, nanti malam aku istikharah. Sholat dulu. Kiai Hasyim Asy'ari malam sholat, pagi-pagi Wahid berangkat ke Jakarta. Saya setuju 7 kata piagam Jakarta dicoret, dihilangkan. Setuju. Apa artinya? Yang penting Indonesia kuat dulu, berdiri dulu dengan kuat. Ukhuwah watoniyah kuat dulu. Kalau negara ini kuat, baru kita berjuang santren, dakwah, pengajian, madrasah. Paham betul? Kuat dingin. Tanah air ini kuat dulu. Di atas tanah air yang kuat, kita mau madrasah, kita mau masjid, kita mau pesantren. Kalau tanah air persatuan nggak kuat, masa bangun madrasah, perang terus nantinya. Seperti Afghanistan. Afghanistan diserang Soviet, dilawan Soviet, bersatu itu Taliban, Al-Qaeda lawan Soviet. Soviet lari, kalah. Soviet kalah, lari. Setelah Soviet lari meninggalkan Afghanistan, orang Afghanistan bertengkar. Negara Islam yang moderat, enggak harus negara Islam, negara kebangsaan saja. Soalnya 100% Afghanistan orang Islam. Apa akibatnya Pak? Syariat Islamnya gagal. Yang jelas perang saudara sampai sekarang sudah berapa tahun? 40 tahun. Sesama Islam paten-patenan, bunuh-bunuhan, bom-boman, masjid dibom, pasar dibom, madrasah dibom. Presidennya Burhanuddin Rabbani hafal Quran dipateni, kafir, antek Amerika.
Karena Presiden Burhanuddin moderat, orangnya moderat, bukan Taliban. Di partai ini kafir, antek Amerika. Ada biduan perempuan nyanyi. Di partai ini haram perempuan nyanyi. Oh, jadi nyanyi haram, mata ini lebih haram. Afghanistan tuh. Itu sampai sekarang Pak. 3 minggu yang lalu lagi mau Nabi dibom. Orang 55 yang mati. Pernah lagi dulu lagi sholat asar dibom, jamaah mati. Coba apa gitu? Apa mau gitu Indonesia? Yang penting kita ini bersatu dulu, kuat dulu negara ini, baru kita dakwah Islam di atas tanah air yang kuat. Pak Bu, maka NU bersikap moderat, tidak radikal. Paham betul? Islam didakwahkan dengan penuh hikmah, penuh wisdom, tidak dengan nakut-nakutin, paksaan atau ngancam-ngancam betul. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan kata benda, kalimat isim. Kata kerjanya anas. Anas, insan, anis, anisa, maknanya harmoni, rukun, akur, saling kangen, saling mendukung, saling menyempurnakan. Jadi manusia itu makhluk yang satu sama lain saling kangen. Maka namanya insan, humanity, kemanusiaan. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Walaupun jenderal, wong sugih, konglomerat, hidup sendirian, yang betul nggak betul sakit. Wis wong Indramayu bae, aja hubungan karo Cirebon, karo Kerawang, karo Subang, karo Tegal, Brebes, nggak bisa. Indramayu nggak akan maju kalau nggak hubungan dengan daerah lain. Jawa Barat saja, nggak usah hubungan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, nggak bisa. Indonesia saja, nggak usah hubungan dengan luar negeri, nggak bisa. Oleh karena itu, al-insan madaniyun bit-toba'. Manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kalau ada 2 orang, Bu, 2 tetangga, 2 saudara, 2 teman, lagi meneng-menengan, bisa 2 bulan, dinyapa, itu berarti lagi leren jadi insan. Lagi leren. Maka Rasulullah memberi toleransi. Kudu-kudu tukaran meneng-menengan. Kudu-kudu paling maksimal, paling lama 3 hari 3. Kudu-kudu tukaran meneng-menengan, dinyapa 3 hari 3 malam. Selebihnya itu berarti ibu leren jadi insan. Maka tukaran boten. Sering alhamdulillah. Sering pensiun jadi manusia berarti pensiun. Nah, agama Islam, pripun penjelasannya? Dan kita nggak bisa hidup sendirian. Presiden, jenderal, wong sugih konglomerat, kula wis saya pengen minum air teh 1 cangkir, nggak bisa sendirian, Bu. Harus minta tolong pada jutaan orang, jutaan. Pengen minum teh secangkir, jutaan. Percaya betul? Pengen minum teh kudu ana sing nandur teh. Wong pirang wong pirang wis. Teh bisa subur, bisa tumbuh kudu ana pupuk urea, kudu ana pabrik pupuk. Sawise teh dipaneni jadi nang karung, kudu ana pabrik karung. Kalau diangkut di mobil kudu ana pabrik. Mobilnya bareng bledos kuduana tukang tambal, bensinnya itu tong kuduan pom, mobil habis. Digawan pasar, baru dipakai, dibungkusin ya, kuduana plastik, kuduana kertas, dibungkus supaya bagus, rupanya bagus. Toli diwadahi cangkir, banyunya kuduana pabrik. Banyak digodok karo kompor, kuduana kompor kudu karo gas, karo minyak, karo LPG, kuduana Pertamina.
Songkir pertamina, itu baru 1 cangkir teh. Bareng anu pengennya manis, kudu ada pabrik pun aku jual senanjur. Pengen minum 1 cangkir, apalagi ingin bangun rumah, ingin bangun masjid, ingin bangun jalan, bangun madrasah, bangun pesantren, pendidikan, rumah sakit, kesehatan, pakaian, mobil, motor. Maka manusia tidak bisa hidup sendirian. Al-insan madaniyun bid. Suami istri, kamu cewek enak beli. Masing-masing mempunyai peran yang penting. Yang salah satunya berhenti berantakan rumah tangga. Harus bergabung, harus saling melengkapi. Manusia ini menerima amanah dari Allah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Allah nawarkan amanah kepada langit, gunung, bumi. Ayo, mau nggak saya kasih amanah, kasih tugas lah. Saya kasih tugas, saya beri kepercayaan. Langit, bumi, gunung. Mereka tidak mau, Pak. Menolak. Boten sanggup Gusti. Fa'abaina ayyahmilnaha washfaqna minha. Saya takut Gusti, kami takut kalau nggak bisa menjalankan amanah panjenengan dengan baik. Saya dipercaya, kemudian saya nggak bisa menjalankan kepercayaan itu, saya dosa dong. Maka saya nggak mau. Itu langit, bumi, gunung, manusia mau widasari, sing pesek-pesek, ya kan? Terima. Wahamalahal insan. Manusia, saya siap, kami siap menerima tugas dari Engkau ya Allah. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula. Manusia itu punya potensi potensi itu apa? Bakat, punya apa? Punya kecenderungan, potensi zaluman, sangat kurang ajar. Kalau dolim kurang ajar, kalau dolum kurang ajar pol. Dolim kurang ajar, kalau dolum jahulan, sangat bloon. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya pol. Mentok bodohnya. Padahal manusia itu punya kecenderungan melanggar, menyimpang, dolim, kurang ajar, dan punya kecenderungan bodoh, tapi menerima amanah dari Allah tersebut. Pertanyaannya, amanah apa itu? Mahiyal amanah, mahiyatilkal amanah. What is that amanah? Apa amanah itu? Amanah analoro, anak pira? Yang keras, supaya ingat nanti ada berapa? 1, amanah agama. Amanah agama langsung dari Allah, tidak boleh dirubah. Bukan dari Kanjeng Nabi, bukan dari Allah, bukan dari malaikat, bukan. Sholat isyaroro, agama isyaroro, akidah karo syariah. Rukun iman 6, rukun Islam 5, tidak boleh dirubah. Ditambahin nggak boleh, ditambah itu nggak boleh. Dan sholat subuh tambah ya 4 rakaat. Betul. Sholat subuh tambah ya, ibadah berrajin. Sholat subuh murah rakaat, kurang marah rakaat. Marah 4 rakaat. Betul. Betulnya ini sholat maghrib tambah ya, maghrib 8 rakaat. Jam telu, kurang puas. Tambah ya jadi 8. Betul. Atau gini, asal bisa sholat asal. Baru demi lari kerja masuk sholat pegel, betul.
nambahi tidak boleh, ngurangi tidak. Begitu pula akidah. Akidah Pak. Kita percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali jare sapa. Jare sapa. Salah. Maka jawab jare kiai, jare ustad salah. Kita sing tua nih, bisa cilik kan pernah bisa cilik. Kata siapa? Kata saya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kata siapa? Kata saya. Keyakinan loh. Keyakinan jurati dewa. Masa kita kiai? Pertama belajar dari kiai, pertama belajar, kiai menjelaskan, ustaz menjelaskan. Lama-lama menjadi keyakinan. Kata saya, Muhammad Rasulullah, utusan Allah, membawahi Al-Quran. Kata siapa? Kata saya. Namanya ibadah mantap namanya nih. Mendasari. Ada namanya malaikat, makhluk yang gak pernah dosa, yang selalu taat perintah Allah, gak pernah melanggar. Kata siapa? Ada surga, ada neraka, ada pahala, ada siksa, ada ganjaran, ada siksaan. Kata siapa? Baik, buruk, positif, negatif dari Allah semuanya. Khairihi wa syarrihi min Allah. Kata siapa? Itu namanya akidah namanya. Kalau syariat, kata Imam Syafi'i, ente sholatnya mengkon dari Imam Syafi'i. Kamu sholatnya begitu tuh, kata siapa? Kata Syafi'i. Wudunya kamu kok begitu wudunya? Kata siapa? Kata Syafi'i, kata Imam Syafi'i. Kata kita takrib lah, kita sapinah, kata Syafi'i. Kalau syariat, tapi kalau keyakinan yang jelati, kata saya. Ini adalah amanah nomor 1, amanah agama. Kita harus berpegang teguh dengan agama. Pinter kayak apa, sugih kayak apa, pangkat dulu kayak apa, tidak boleh melepaskan agama. Lagi masih jaya, waras, gagah, bisa kalian agama. Mungkin kalian agama. Bakal uji infus, dipasang napasnya kalau apa? Ayo. Baru ingat agama. Gimana? Ini Pak Luhut nih lagi sekarat di Singapura. Pak Luhut nih, jenderal, sugih, berani, lagi semaput pingsan di Singapura nih. Ayo Sarawak, ayo. Bupati Demayu mati dadak. Apa? Ayance, ayo. Mau gagal mati dadak. Makanya agama harus dipelihara Pak. Karena sapawur kita mendadak mati, yang mendadak sakit, mumpung masih waras, bakal tobat sekian. Saya mau tobat, mau sadar, kapan? Saniki. Saya mau jadi orang baik kan? Dan banget sih sholatnya di karu-karuan, kan pas sholat bener kapan? Mau tobat istighfar kalau Gusti Allah, kalau nangis, betul menyesali maksiat-maksiat yang harus kelewat, kapan? Pan akulah kalau tangga, pan akur, kalau batu pan bagus. Yang si wis terlupakan lah, move on. Sekarang mau aku lah, kapan? Itu namanya orang bertaubat. Kalau mau baik sekarang, bukan besok. Paham betul? Jadi amanah ana loro, si manusia terima, yang gunung, laut, langit nolak. Amanah berapa? Amanah ada 2. 1, agama. Agama ada 2, akidah dan syariat. Nomor 2 amanah bukan dari Gusti Allah langsung, bukan. Ya semua dari Gusti Allah, tapi tidak langsung. Apa? Dari manusia dari kita. Kita sebagai mandataris khalifahnya Allah. Khalifahnya jangan bukan khalifah HTI, bukan nih. Khilafah HTI nanti. Kita ini menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia itu menguasai bumi, mengelola alam. Manusia mengelola ini, bukan malaikat, bukan jin. Mengelola pertanian, perkebunan, perhutanan, pabrik, sumber alam, minyak, gas. Manusia mengelola. Namanya kita khalifah namanya, penguasa. Walladzi ja'alakum khalaifal ardi.
Allah menjadi kamu si penguasa bumi, bukan malaikat, bukan jin. Yang bersifat ijtihadiyah. Bersifat apa? Kalau agama enggak. Kalau agama doktrin, taklim dari Allah, enggak boleh dicampur. Sholat subuh 2 rakaat enggak boleh ditambah. Sholat zuhur enggak boleh dikurangin. Tuh, itu dari Allah tuh. Rukun iman 6 enggak boleh ditambahin, enggak boleh dikurangin. Tapi kalau amanah khilafiyah di bumi ini ijtihadiyah, kita harus cerdas, harus apa? Kita harus kreatif, harus apa? Maka amanah yang kedua ini, kewajiban kedua ini ada 2 bahasa Arabnya. Nomor 1 taqofah, apa? Yang keras. Taqofah, apa? Yang kedua hadharah, apa? Apa taqofah? Taqofah itu terjemahannya peradaban. Apa peradaban itu? Membangun kemajuan dalam kehidupan. Cerdas, berpendidikan, sehat, tertib, bersih, disiplin, punya undang-undang, punya aturan, namanya taqofah namanya. Paham betul? Nah, kita bernegara bermasyarakat dalam rangka membangun taqofah. Ada aturannya dong, hidup ini gak karpe dewek. Mau rumah ada aturannya, jalan bawa mobil di jalan ada aturannya, hidup ada aturannya, jual beli tanah ada aturannya, nikah ada aturan, administrasi nikah walaupun sah tanpa administrasi juga sah, agama sah-sah saja nikah, tapi harus ada aturannya, tercatat dalam persyaratan nikah. Paham betul? Itu namanya membuat taqofah. Maka Widasari nomor 1, pendidikan harus maju. Maju betul. Dipati kenceng jabe. Maju betul. Wonten SMP, wonten sanawiyah, wonten SMA, wonten aliyah, wonten SMK. Alhamdulillah. Maju berarti. Taqofah dalam membangun taqofah. Membangun akhlak, budaya, itu namanya taqofah namanya. Negara bisa maju dihormati kalau pendidikan, ilmunya, teknologinya maju. Kalau teknologinya tidak maju, akan direndahkan oleh negara manapun. Indonesia kaya raya dengan bahan alam, emas, berlian ada. Sing ngelola siapa? Freeport. Sing ngelola siapa? Sing mengelola siapa? Freeport emas di Papua yang perusahaan Amerika namanya Freeport. Anu maning ning Sumbawa, Newmont isi berlian isi. Sing ngelola siapa? Yang luar negeri, Dudung Widasari. Bisa jadwal tulis Pertamina Balongan. Ayo Widasari tahu luar sing ngelola. Wong Widasari ya satpam, tukang teh, tukang las ya, tukang las, alhamdulillah. Arti taqofahnya masih ketinggalan, paham betul. Maka talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter iku wajib. Pinter iku? Pinter itu? Bodoh itu dosa. Bodoh itu? Dosa. Awas kalau bodoh banyak mas. Masya Allah. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Apa artinya? Gampangannya. Kalau ente ingin benar harus dengan ilmu, benar bertani, benar bisnis, benar membangun gedung, benar agama pamaning, benar bisnis jual beli di pasar harus dengan ilmu. Kalau nggak dengan ilmu kalah pasti. Dengan orang yang berilmu, nanti kita dikerjain oleh orang yang berilmu. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq. Kebenaran al-haq,
harus dengan ilmu. Beragama harus dengan ilmu. Dagang dengan ilmu. Bertani berkebun dengan ilmu. Berpolitik harus dengan ilmu. Ya Allah, Quran tuh. Jadi kalau kita tidak berilmu, berarti kita nyimpang dari ajaran Al-Quran. Kalau sudah berilmu, fayuminu beriman. Kalau sudah berilmu beriman, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim, akan datang hidayah dari Allah. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Jadi hidayah itu akan turun kepada orang yang berilmu dan beriman. Beriman saja tanpa ilmu jauh dari hidayah. Berilmu saja tanpa iman jauh dari paham betul. Kurang paham betul nih. Biasanya ngaji mungkar nakir terus ya mungkar nakir. Mungkar nakir itu wis dibobodo dengan Abu Nawas. Kalah. Waktu Abu Nawas arep mati wasiat, bakal isun mati dibungkus karo kain kafan sing wis ambrol. Busuk ngambu, ireng lah, kotor. Kenapa Pak? Saya nggak usah takon, buru penol jangan takon. Mati anaknya dulu kain kafan ambrol, sing anyar beli, dikubur. Muka anaknya teka, anaknya malam buka. Begitu masuk anaknya kaget, mah itu selawas sih balik-balik gitu. Jadi ngaji aja ngurus mungkar nakir terus ya. Terus kalah kalau Abu Nawas mungkar nakir wis. Amanah hidup di dunia yang dipercayakan oleh Allah kepada kita dan kita menerima amanah thaqafah. Amanah kita membangun kemajuan, pendidikan, kesehatan, ketertiban dan seterusnya. Paham betul? Maka kita harus sehat. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun ithbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Apa artinya? Yang namanya jihad itu adalah satu, beriman kepada Allah. Masyarakat berdasar beriman kabeh. Wa iqamatu syari'atillah, menjalankan syariat Islam, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat sing sugih, haji umroh sing mampu. Wis kabeh lakoni wis? Nomor 3 wal qitalu fi sabilillah. Bukan kalau ada perang, kalau kita diserang oleh orang kafir ya kita harus melawan, kalau enggak ya enggak. Kalau kita bisa bilang. Nah, yang nomor 4 nih, nomor 4. Wadaf udharari maksumin musliman kana aw ghairu muslim. Ini kita patuhin, Pak. Kita di pesantren, kayak ngaji nganggo sarung, nganggo celana. Kayak ngaji karo nganggo celana dalam. Tapi isi kita bagi bagus sekali nih. Dan memberi perlindungan kepada semua masyarakat Widasari. Masyarakat Widasari harus hidup tenang, aman, nyaman, tentrem, akur, gak ada rasa takut, aman. Musliman kana aw ghairu muslim. Wong Widasari Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Godoloco, Satwa Darmo, Darmo Gandul, Sambelun, Subud, Kawuhunan, Sudawiwitan, Kapitayan, Kaharingan, Parmalin, Jaya Kesaran. Kita Fathul di Kanjeng Kempek. Kiai. Yusuf. Kiai paham enggak ya kira-kira? Jadi membangun keamanan, ketenangan, kenyamanan Widasari itu merupakan thaqafah. Paham betul? Anak desa daerah tukaran terus saya kerja apa namanya? Kalau apa? Satron. Mas Bali ya sangka ya. Bakal desa Satron baik berarti thaqafahnya merosot rendah. Paham betul? Ana wong tukaran baik thaqafahnya gagal.
Anak wong Jasari akur, beda partai gak apa-apa. Golkar, PKB, PDI, Gerindra, Demokrat, beda pilpres gak apa-apa, tetap akur. Siap? Tapi bakal kita santri, ya milih sing santri. Lu duduk apa aja dulu, duduk apa aja. Sing maca Fatihah bener, sing sholat bener. Wis bulan jawab lah. Bulan di kampanye beli. Tapi kutu-kutu beda, gak apa-apa. Yang ini A, yang ini B, C, gak apa-apa. Asal tetap A. Takofahnya beres. Masya Allah misi naken. Ulah bakal dengan Jepang Pak, dengan Jepang. Negara di Jepang tuh aman, langka copet, langka penjambret, langka calo kan langka calo kan. Yang ini harus calo. Langka jambret. Di kota Tokyo, ibu kota Jepang, langka polisi lalu lintas, langka supir tertib dewek. Bisa diatur oleh polisi. Untung rokok tegesan atau plastik, langka di jalan bersih. Wong Jepang. Lo mana supir papat mana? Ya Allah. Pejabat langka sing korupsi. Apa? Takut neraka, dosa. Enggak. Orang Jepang beli ngerti neraka, beli ngerti dosa. Kenapa beli korupsi? Izin. Lama ketangguhan izin korupsi. Nah, bong wadon, anak, mantu, putu, orang tua ayah ibu, mertua ayah ibu, kakang, adik, ipar, paman, keluarga besar, malu nggak? Malu tidak? Nah, katanya jalan kok dia. Tapi ngomong-ngomong jangan malu ya, tapi ngomong-ngomong ya. Orang Jepang tidak ada pejabat korupsi. Polisi nggak bisa disuap, jaksa, hakim nggak bisa disuap di Jepang. Bukan takut neraka, tapi malu kalau ketahuan. Anak saya malu, ibu saya malu, mertua saya malu, istri saya malu dong kalau saya dipenjara karena korupsi. Paham boten? Begitu negara New Zealand, begitu negara Switzerland, negara Swiss, tidak ada korupsi. Masya Allah. Ada bunuh neraka, bunuh dosa, apa bunuh kan? Malu. Namanya takofa. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah desa, sebuah daerah tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Anak wong arpane dasari, arpindi dasari, kudu ngacati. Isun ngalami mana sembahyang di masjid, sepatu hilang. Saumama ya. Orang Islam semua nih, NU semua lah. Tapi beli aman, martabatnya jatuh Pak. Pada Islam semua ya. Ngalami semana, tertinggal sepeda motor, tuku rokok 5 menit, spionnya hilang kabel orang-orang. Udah saya terkenal. Serang saya. Nah itu menjatuhkan martabat kursi Islam kabel. Orang tidak akan tanya, mau kemana? Mau ke Indramayu, mau ke Widasari, gak akan tanya, agamanya apa ya? Enggak, aman tidak yang saya kesana. Gitu. Orang luar, orang ado arpenya. Ada pula sung parah, orang ado arpenya. Oh ke Widasari, aman tidak yang Widasari itu? Bukan Islam apa bukan? Bukan itu yang ditanyakan, apa? Aman. Lah suali ke suang sudah bu. Arpun di Widasari, waduh, isi ngalam mana di Widasari? Di masjid wudu, dompet kari di tempat wudu, rong dina masih angger buat butuh ngono. Terkenal, wong Jepang terkenal. Pulang ngalami pergi ke Australia tahun 2012. Ceramah 6 kota, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, terakhir Sydney ibu kota.
mau pulang besok, hari ini belanja oleh-oleh, celana, kaos, anduk, gantungan kunci, oleh-oleh kardus belanjaan. Pulang ke kamar hotel, beresin. Suwiki besok pulang ke Jakarta. HP saya hilang. HP saya tergulati di kasur-kasur, pojok-pojok langka HP. Ya usah, hilang ya usah, tuh kemana ke Jakarta. Jam 10 malam saya mau tidur, ada orang ngetok pintu, saya buka, pegawai hotel bersama orang bawa HP saya. Bapak, HP-nya ketinggalan di toko saya, ini saya kembalikan. Kira-kira lamun HP ketinggalan warung Widasari Biben. Takopanya masih rendah. Takopanya masih. Saya pernah, itu yang non muslim, non muslim. Sing Islam, contoh sing Islam. Negara Mali, Afrika Barat, 21 jam dari Jakarta. Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali. 6 ormas, NU Muhammadiyah, Al-Irsyad, MUI Wasliyah, Nahdlatul Wathon, 6 ormas. Ibu kotanya namanya Tembakto. Itu di kota Tembakto, Pak, tidak ada rumah ditutup pintunya atau dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya, tidak ada mobil masuk gerasi, sepeda motor tinggal di halaman di latar, kuncinya masih gantung. Kira-kira Widasari motor tinggal di latar. Ayo, kamu suiki nyoba nih Ben. Ayo, suiki nyoba ayo, coba ayo. Ini Ben kira-kira. Suiki nyoba coba, sepeda motor tinggal di halaman rumah, tinggal kunci masih gantung, belum nambah aja. Ini namanya sakofa. Apa namanya? Orang tidak tanya saya mau ke Widasari, orangnya Islam apa orang Kristen. Gak tanya itu, gak nanya itu. Dan ditanyakan saya mau ke Widasari, orangnya baik nggak ya, aman tidak ya? Gibatan. Saya ke Widasari itu kira-kira nyaman, aman nggak ya? Wah jangan, saya kesana pernah kesana, gak aman. Jangan gitu, kira-kira jangan begitu. Paham betul? Ya takofa. Jadi Nabi Muhammad terkenal akhlaknya, bukan gagahnya. Nabi Muhammad gagah, ganteng, Quran gak nyinggung. Nabi Muhammad pinter, Quran gak nyinggung. Nabi Muhammad sukses, Quran gak nyinggung. Tapi Nabi Muhammad yang disinggung oleh Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau orang berakhlak mulia, pemaaf, toleran, jujur, punya sifat wajib Pak sekawan. Nomor siji, sidik jujur. Ana sing ngomong sing wajib sidik jujur iku Kanjeng Nabi, reang mah dudu Nabi, jadi wajib. Sing wajib jujur Kanjeng Nabi, reang mah kita mah dudu Nabi, jadi sifat sidik hilang. Sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, 8 triliun hilang. Waktu Setia Novanto, ketua Golkar, ketua DPR, korupsi 2,5 triliun, harus kaget. 2,5 triliun, kaget kita. Sekian diumpuli, diundaki. Yang Kementerian Kominfo, proyek gawe tower, dikorupsi 8 triliun, Masya Allah. Bangkrut negara kena korupsi ini. Paham betul? Itu gara-gara apa? Sifat sidik, korupsi, penyimpangan, manipulasi, makar anggaran, itu 1,200. Namanya sifat sidiknya hilang. Paham betul? Gak usah negara, keluarga mawon, wong lanang kalau wadon, sifat sidiknya hilang, Ben. Tukaran betul? Kejujurannya hilang. Wong lanang dijujur, wong wadon ribut, wong wadon dijujur, wong lanang ribut. Nggih mboten? Nggih mboten? Sing akeh sing dijujur, lanang ta wadon?
Wadon. Sing akeh sing beri jujur, wong lanang to wadon. Iki tak mungkin tak. Wong wadon. Sing akeh beri jujur lanang wadon. Bilangin jujur lah, jujuran. Ya Allah, pulangnya Kanjeng Nabi wajib jujur. Umatnya ya wajib. Kanjeng wajib jujur apa menurut umatnya? Paham boten? Oh. Yang kedua, amanah yang kedua yang bersifat kreativitas namanya hadharah. Apa? Yang keras, abis kelingan apa? Kalau tadi apa namanya? Akofah, pendidikan, kebersihan, akhlak, budaya, ketertiban, undang-undang, disiplin, akofah. Kalau hadharah apa? Kesejahteraan, welfare. Ayo kita bangun masyarakat Widasari semuanya kaya. Itu namanya hadharah. Ini amal dari Gusti Allah. Paham boten? Kurang kiai bang aja. Aduh ya. Kiai bang aja jelak-jelaknya hawa nafsu aja. Menungsa lah melangkah hawa nafsu silakan sugi bakalnya. Langkah masjid bagus, langkah madrasah bagus. Melangkah hawa nafsu bisa nana masjid bagus, madrasah mentereng, sekolah bagus, jalan arus. Tapi anak hawa. Langkah hawa nafsu di anak beli. Jadi hawa nafsu itu fadlun minallah. Harus itu anugerah pemberian dari Allah. Hanya diarahkan yang benar, jangan liar. Sugih wajib Pak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Aja sampean mati meninggalkan dzurriyyah anak untuk melarat. Coba Quran. Jangan sampai kamu meninggal dunia meninggalkan anak cucu melarat. Pada kita mati warisannya cukup, gua anak butuh. Sugi kabeh. Paham boten? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini emas, berlian, minyak, gas, boksit, mening, biji besi, tembaga, nikel, batu bara, uranium, titanium yang di Indonesia ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Ini bukan doa, bukan amin, amin, siap gitu loh. Jadi kita harus kaya. Melarat itu dosa. Kaya itu melarat itu bangun masjid karo duit, bangun madrasah karo duit, mondok nang anak karo duit, lunga haji karo duit. Ana wong loro si A karo si B, ada ahli ngaji, ahli sembahyang, ahli maca Quran, mesti disugi si melarat. Sing sugih ngaji, sembahyang, maca Quran, istighotsah, sedekah jariyah, infak, zakat, hibah, nadar, wakaf. Sing melarat padahal sembahyang itu. Sing sugih saben tahun umroh, saben tahun haji, mboten namung haji, ziarah Syekh Abdul Qadir Jilani ke Baghdad, ziarah Syekh Ibnu Arabi datang Damaskus Syria, ziarah Imam Tijani Maroko, ziarah Imam Syafi'i di Mesir, ziarah Imam Syu'aib Abu Madyan di Aljazair. Sugih bu, semelarat. Bisane sembayang kudu pakaiannya bersih, aja najis. Itu berarti wong Islam, wong lanang terutama kudu pakaiannya double, beli bisa siji. Lamun pakaiannya sampai siji, ini warung, ini sawah, ini kecomberan, ini WC, ini sembayang, ini kira-kira. Bisanya sembayang kudu suci, berarti sampai wong lanang sarungnya kudu pitu, tiap hari ganti. Kaos pitu, celana dalam pitu, klambi pitu, sandal pitu, kopiah pitu. Paham. Artinya kita kudu suci.
Sayyidina Utsman, sahabat Pak, Sayyidina Utsman, sahabat, pasti masuk surga. Pernah sedekah gandum pirang karung, sedekah pirang karung. Sayyidina Utsman sedekah gandum digawa 700 gerobak, 700 cikar. Kalau kita 700 kol diesel lah. Masya Allah. Bak, terbuka apa namanya? Kolbak. Truk. Mobil truk. Yang sing dudu sahabat pernah sedekah 700 apa? Truk. Karena sahabat Utsman sugih. Syekh Abdul Qadir Jilani. Mireng namanya itu mireng. Kenal nama itu kenal. Waliullah. Wong Baghdad, batu Irak itu wetan. Suatu hari ziarah kubur teng Mesir. Teng kuburannya Imam Syafi'i Mesir, pangkat di Baghdad, mulon man Mesir. Dan kekaning-kana melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i di desa Fustot, namanya desa Fustot. Melarat masyarakatnya bu, di rumah Syekh Abdul Qadir Jilani tuku tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang Pak, rusun ada tulisan besar. Rumah susun ada tulisan besar. Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Miskin. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani kubu wali sugih roman. Sampean wali duduk. Sugih boten. Roman boten. Gua apa tuh mereka gua apa sugih dari wali duduk. Gua bakal bikin kiai sugih loh bang. Kalau nggak kiai sugih, kalau nggak pinter sugih loh. Ya pinter enggak, sugih boten. Itu udah kali. Sugih, khadar namanya. Paham boten? Syekh Abdul Hasan Asyadili, yang namanya itu? Yang punya taurat Syadiliyah, Hizb Nasr, Hizb Bahar, pendiri taurat Syadiliyah. Muridnya 6.000 ditanggung muridnya, mangane pakaian ditanggung, mengikuti. Ada dua Syekh Abdul Hasan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah, yang wafat tahun 2004. Kiai Inu Arjinamun bu, Kiai Hasan Kiai Najib muridnya mondok ning kana. Putra-putra Kiai Maimun sarang mondoknya ning kono kabeh. Santri 700 ditanggung Pak, mangan nginum pakaian. Sakit diobatin di rumah sakit, pulang kembali ke Indonesia diberikan tiket. Anak beli Kiai Widasari nanggung santrine. Ya karena beli sugih. Cuma sugih. Insya Allah bisa, gebetan. Kiai Wahab tahun 30-an, 30, 31, 32 sosialisasi Nahdlatul Ulama. Kiai Wahab Hasbullah sampai dengan Palembang. Gawe NU di Palembang, Kiai Kamil Soleh pertama NU di sana. Banten, Menes Pandeglang, Kiai Abdurrahman. Bogor, Ajengan Pagentongan, Ajengan Falak, bikin NU. Betawi, Jakarta, Guru Marzuki. Cirebon, Kiai Abbas, Buntat, Cirebon. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Mbah Masum, Kudus, Raden Asnawi Kudus, Cepu, Kiai Ihsan, Lombok Tengah, Kiai Faisal. Tiwah muter-muter gawe NU, muter-muter tanpa proposal. Berarti gimana? Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, tenan di gue yang beli. Kanjeng Nabi Mi'raj ningali ada orang, melihat ada orang bangun dari kuburan, gagah, gede dhuwur, gagah. Mukanya nggak ada dagingnya. Mukanya nggak ada, dagingnya keropos bolong. Kanjeng kaget, takon malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, siapa yang mau gagah gede dhuwur, mukanya keropos bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Ya bahasa Arabnya jadi proposal, pasti ini tasawul, tukang dijaluk, tukang minta sumbangan. Paham betul? Maka orang Islam harus kaya.
Indonesia ki ana wong 50 paling kaya. Nomor 1 Budi Hartono sing duwe rokok jarum, duwe bank BCA, duwite 750 triliun. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas, duwite 450 triliun. Nomor 3 Antoni Salim, anake Lim Swiliong. Nomor 6 wong Islam, Khairul Tanjung sing duwe bank Mega, duwe Transmart. Nomor 30 sana wong Islam, Haji Rosyid. Nomor 40 wong Islam, Haji Muhammad Bayu sing duwe taksi Bluebird. Cegolete wong 50 wong Widasari langka. Arane langka jelas arane. Solikin langka Solikin. Dirmanan langka. Madrais langka Madrais. Berarti kita dosa. Quran mau mengatakan, saya tetapkan kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Paham betul? Kita harus kaya, kekayaan kita untuk berjuang. Mulai besok ya. Rajin cari duit, ya, sing halal. Rajin cari, jangan malas, gak boleh malas. Untuk apa kalau kaya? Untuk ibadah. Paham betul? Jadi namanya hadara. Patung ini katakan bil it'am wal ifsa'i wal iskani wa tamanid dawa wal tamrid. Masyarakat dasari harus cukup pangan, cukup sandang, rumah yang bagus, yang pantas, yang bersih. Wa tamanid dawa, bisa beli obat-obatan, wal tamrid, bisa biayai kesehatan. Masya Allah, padahal anak kiai kadang sakit, pan dokter beli duit, ambekan smik, pan rumah sakit beli duit. Ini laku dosa pak, laku sugih, pinter, bodoh, hiji maning, menang wajib, kalah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Sing kita ngomongin Quran kabeh ibu, kudu ngarang karang kula dudu. Wala tahinu jangan kalah, wala tahzanu jangan hina, wa antumul a'laun kamu harus menang di atas. In kuntum mu'minin kalau kamu betul-betul orang beriman. Kalau kita orang beriman harus menang. Siap? Siap. Bupati NU, Dinas NU, Sekda NU, itu atau Kemenang NU, Bowo NU, Mandor Pasar NU, pom bensin, tukang tambal ban, supir kernet, parkir, harus jadi pemimpin, ketua di depan. Wa antumul a'laun. Quran itu kamu harus di depan, di atas, kamu harus di pemimpin, komandan, ketua. Paham betul? Jadi menang wajib, kalah itu Qurannya wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kamu harus di atas. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang beriman. Paham betul? Ini namanya membangun taqwah dan hadar. Jadi bakal ana wong pintar, ibadah bagus, akhlaknya bagus, tapi melarat, itu nama orang taqwah tapi belum hadar. Ana wong sugih tapi akhlaknya blesa, ibadah bener, arane wis hadar tapi durung taqwa. Ada uang loro-loro atau desa atau masyarakat Indasari yang beragama, berakhlak, tertib, disiplin, bagus, cerdas-cerdas, pinter-pinter, sugih-sugih, dua-duanya namanya, dua-duanya nih. Ya sugih ya pinter, ya beriman ya pinter, ya sugih, ya. Namanya mutamaddin, apa? Widasari namanya. Kalau masyarakat seperti itu namanya Madinah. Apa? Kanjeng Nabi membangun negara Madinah, negara masyarakatnya beragama, bertakwa, berakhlak, disiplin dan sejahtera, kaya raya. Namanya negara Madinah. Kapan kira-kira Jerbayu jadi Madinah? Kira-kira kapan?
Saya kalau lihat, Masya Allah, di Singapura, langkah melarat, mau sejahtera kabeh, mau di mobil kabeh, mau ke Kuala Lumpur, dikasih sama Kuala Lumpur, mau sugih kabeh. Tapi Iran, ulama mobilnya Caprice, Mercy, BMW, Ferrari, ulama, kamu apa? Hujan. Mula memang Syiah kasih mau sorban kan, mobilnya Caprice, tidurnya di hotel bintang 5, manganin di restoran bintang 5, bareng Kiai Jawa, Masya Allah, sandalnya lili, sekali ngecap gajah duduk, kelambi kokon di onggulan dirung ganti, minyak wangi misik, topongnya coklat campur iring campur coklat. Tasnya ku tulisannya musyawarah majelis ulama Kabupaten Indramayu. Menunjukkan sekali, Kiai harus keren, siap? Harus keren. Kiai itu harus kaya. Sepatunya Hermes 1,5 juta, kacamata Cartier 45 juta, pulpennya Montblanc 12 juta. Bisa Swiss, ketimbangannya Belly 7 juta, Klambie Pierre Cardin, Christian Dior 7 juta, jasnya Wole Dormir 13 juta semeter, tasnya Gucci 75 juta. Siap? Awas kalau semen mana masih melarat. Itu amanah, di jarak kula, apa? Jari Gusti, amanah. Bangun agama, bangun akidah dan syariah, wes pragat. Mau dasar pragat tuh, syariah pragat, ibadah kabeh, akidah bagus kabeh, rukun imannya. Tinggal bangun pendidikan, akhlak dan kesejahteraan. Paham boten? Agama Islam ngomong umatnya kon sugih, kon melarat, kon kuat, kon lemah. Sampai bakal ngaji cerita Kanjeng Nabi, cerita namu Kanjeng Nabi sembahyang sampai sikile abu, bener, tapi beli mungkun bae. Kanjeng Nabi kelaparan sampai utangnya diganjel waktu, bener, memang ngalami. Tapi beli mungkun. Kanjeng Nabi orang punya cita-cita besar, gak mau kalah. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammad qaimun lillah, tegak karena Allah. Duhimamin, orang punya cita-cita besar. Suatu ketika, dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad dakwah leren dingin dakwah entek siraku arti pateni, kamu mau dibunuh Abu Jahal CS, berhenti dulu deh, kalau aman baru nanti dakwah lagi. Laman sampean beri sampean berhenti dulu ngajar madrasah arti pateni ente ayo beri langsung leren ya. Kanjeng Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atuba hadzal amr ma taraktu hatta ahlika. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang. Islam harus menang. Itu Kanjeng Nabi. Untung Kanjeng Nabi ngarah. Untung Kanjeng Nabi itu Widasari. Kalau Kanjeng Nabi Widasari, Islam kalau tidak bubar. Wali Songo himanya besar, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga. Islam harus tersebar di Nusantara. Bung Karno harus merdeka lawan Belanda, lawan Jepang. Ya Allah. Bung Karno dia apa? Dia duit, dia senjata canggih, dia bom. Enggak, punya himmah, punya cita-cita. Paham betul? Apa enggak? Sing nom mending sing masih nom. Saya harus sukses, harus pintar, dan harus kaya nanti. Betul nggih? Sing nom. Situasi muslimat badan Sing nom. Ayo himmah dibangun. Tidak boleh menyerah. Harus sukses apa yang kita kerjakan. Sekolah harus lulus, sing lulus duit kudu sugih. Siap? Alhamdulillah.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat untuk kita semua. Semuanya demi li'ilai kalimatillah, menjunjung tinggi kalimah Allah, ibtigha amardhatillah, mencari ridha Allah. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Matin, ya Fattah ya Alim, ya Razzaq ya Karim, ya Hayy ya Qayyum, ya Ghiyathal Mustaghithin, aghithna wal muslimin. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah man tahfadhana wa iyyahum minal mahani wal fitan. Inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa syarafi nuri wajhikal ajla qadrikal karim wa judikal 'amim wa bi kalimatika tammati allati la yujawizuhunna bar wala fajir. Ya akramal akramin, ya hasib ya jalil, an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluna ila ma'adna tahajjamunana am ila admana umurana illa yakun bi'udhubun 'alaina fala nubali ghaira anna 'afiyatuka hi awsa'u lana. Na'udzu bi nuri wajhika alladhi yashru dhulumat dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk laqad bahatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wal yatalattaf wa la yush'aranna bikum ahada dzalika liman khasya rabbah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa yahdina bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.